Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah. Apa ada yang sakit? Jauhari. Jumari. Terus? Coba Mbak Indah ada? Hadir. Ya? Ada Bu. Mbak Dina? Ada Bu. Ya. Mas Ahmad? Gak ada tuh. Ya. Oke. Tinggal Mas Jawati ya yang nggak ada ya. Di sini Ibu ingin melanjutkan. Ya, sebelum kita mulai, masih kita berdoa dulu. Silahkan bisa dipimpin Mbak Dina. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siang hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, sebelumnya ini udah materi baru ya. Sebelumnya mengenai keberagaman suku, agama, dan ras. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang Undang-Undang Dasar? Coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Mbak Fia? Oh ya, Mas Ahmad, coba. Undang-undang dasar itu hukum utama di negara kita. Hukum Hukum utama di tertulis. negara kita. Ya, yang tertulis ya. Oke, bagus Mas Ahmad sudah menjawab ya. Coba yang lainnya ada? Apa? Menurut kalian apa itu Undang-Undang Dasar? Mbak Dina coba? Peraturan. Oh, peraturan. Ya, Mbak Fia apa pendapatnya? Peraturan juga Bu. Peraturan juga ya. Mbak Indah? Kumpulan peraturan tertulis yang dijadikan satu Oh iya. Isinya apa? Tentang apa? tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Oke, jawaban kalian bagus semua ya. Undang-Undang Dasar yaitu adalah sebuah konsep, suatu kitab yang tertulis ya sebagai sumber hukum yang dijadikan sumber hukum dan berupa sebuah konstitusi. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai materinya ada sedikit permainan ya. Pertemukan antara badak kepada beruang. Nah, nanti ketika kalian meninjak di lantai yang berwarna merah, maka tolong ambil pertanyaan dari Ibu. Untuk yang kuning tidak mengambil. Oke. Jadi Mbak Indah ya, dikocok dulunya. 4 ya. Merah. Oh, merah. Berarti dapat Pertanyaan. Coba pertanyaannya apa Mbak Indah? Kapan disahkannya Undang-Undang 1945 dan oleh siapa? Kapan Mbak Indah? 17 Agustus Bu. 17 Agustus. Terus oleh siapa, badan apa? PPKI. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Mbak Dina. Oh iya, kosong. Lanjut Mbak Fia. Berarti belum jalan ya. Alhamdulillah. Kosong. Lanjut Mas Ahmad. Kosong juga Bu. Kembali ke Mbak Indah. Satu lagi. Kalau enggak, kita langsung ke materinya ya. Yang kesempatan terakhir Mbak Indah lagi. Dua lagi. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Dibaca soalnya Mbak Indah. Bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia? Ya, udah tahu belum Mbak Indah? Sudah belajar belum? Belum Bu. Belum. Ya, nanti kita Ustazah. Ibu punya video, silahkan bisa kalian simak baik-baik. Setelah itu nanti kita akan ada kelompok ya untuk bisa diskusi. Jadi tolong dilihat.
Oh iya, iya. Coba diterasin dulu. Agak full ya. Gak ada suaranya. Pak, buat tunjangan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan belajar di hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, simak penjelasan berikut ini secara sesama. Setiap negara pasti memiliki aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara. Aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara tersebut sering disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum dasar yang tertulis dalam konstitusi disebut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Proses awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI kedua, dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan 3. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai berikut. 1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. 2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya hampir sama dengan isi Alenia keempat Piagam Jakarta. Yang ketiga, Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal tersebut bertujuan untuk membahas lanjutan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Agar sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tergambar secara jelas, pembahasan proses tersebut kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perumusan rancangan pembukaan hukum dasar. Tahap kedua adalah perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Pada dasarnya, perumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rangkaian dari pembahasan tentang dasar negara. Kegiatan itu dimulai sejak sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk menampung dan mempelajari saran yang telah disampaikan oleh beberapa anggota pada sidang pertama BPU PKI, dibentuklah Panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPU PKI yang berada di Jakarta dan Badan Penasihat Pemerintah Pusat Tentara Jepang. Dalam rapat tersebut, diputuskan pembentukan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut dengan Panitia 9. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPU PKI menyetujui rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kerja keras para pendiri negara, bangsa Indonesia mempunyai hukum pembukaan dasar negara. Oleh karena itu, kita harus meneladani semangat kerja keras para pendiri negara dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang bisa kalian ambil dari video ini adalah mengenai rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tadi dilalui dengan proses siapa? Badan apa yang dibentuk? BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Badan Penyelidikan BPU. Badan Persiapan Penyelidikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Ya, tadi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945. Ya. Di sini Ibu memberikan 2 kertas ya. Kita bentuk kelompok, 2 kelompok, Mbak Dina dengan Mbak Indah, Mbak Fia dengan Mas Ahmad. Nah, di sini ada pertanyaan. Silakan kalian bisa mencari di buku kalian untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Waktunya berapa menit, Bu? Waktunya 2 menit. Biar kalian diskusikan ya. Ya, silakan bisa maju ke depan. Ya, jadi Mbak Dina dulu ya. Sudah selesai Mbak Dina? Ya, Bu. Nanti sini, Bu. Ya. Bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar pada Panitia Kecil atau Panitia 9? Saat itu Panitia 9 bertugas untuk membentuk pembukaan dari UUD 1945. Mereka kemudian membuat pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itulah yang kemudian dijadikan sebagai bagian pembukaan pada UUD 1945. Beriringan dengan pembuatan pembukaan UUD 1945, dibentuk juga panitia kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD termasuk dengan semua pasal yang di dalamnya. Panitia tersebut diketuai oleh Supomo. Ya. Sudah? Ya, terima kasih Mbak Dina. Mbak Fia coba maju. Kelompok kami mendapatkan
Pertanyaan, bagaimana proses perumusan UUD pada PPKI? PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI. Segala persiapan kemerdekaan setelah tanggal 7 Agustus pun dilakukan oleh PPKI. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI langsung melakukan sidang untuk mengesahkan beberapa hasil kerja dari BPUPKI. Sidang itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dari sidang itu terdapat beberapa keputusan yang disetujui bersama. Yang pertama adalah mengesahkan rancangan undang-undang dasar sebagai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang terakhir ada tugas presiden untuk sementara akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPB. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ya, jadi dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 badan yang terlibat di dalamnya. Oke, yaitu apa saja? BPUPKI, Panitia Kecil, Panitia 9 yang diketuai oleh Supomo, dan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya. Oke, jadi dengan adanya hasil Undang-Undang Dasar yang sampai saat ini bertahan, ya, sampai saat ini ada, walaupun terjadi beberapa perubahan kan. Jadi dulu Undang-Undang Dasar 1945 lalu diubah Undang-Undang sementara, lalu Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, lalu kembali lagi, ya. Nah, di situ kita bisa mengambil pelajarannya dan hikmahnya, dan kita patut bersyukur untuk Indonesia sampai saat ini masih bertahan, ya, masih ada gitu. Dan kita sebagai generasi muda tugasnya apa? Melanjutkan perjuangan dari para pendiri bangsa dulu. Itu ya, dengan apa caranya? Belajar yang giat, dengan giat. Terus apa? Mencintai tanah air. Terus apa lagi? Oh ya, bisa Mbak Indah. Terus apa lagi? Memperkuat persatuan dan kesatuan kita, ya. Masih banyak lagi, ya. Ya, mungkin itu saja dari Ibu untuk penugasan di pekan depan, karena kita sudah membahas mengenai penyusunan dan pengesahan. Nah, tolong dihafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Ibu akhiri, cukup sekian. Banyak salahnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.